Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nesila dengan NPM 2451178. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU/8/2010. Merupakan salah satu putusan yang paling berpengaruh dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena mengubah cara pandang hukum terhadap kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan. Subjek hukum dalam perkara ini adalah Macica Monster sebagai pemohon 1 dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadan sebagai pemohon 2. Keduanya mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kepada Mahkamah Konstitusi karena merasa hak-hak konstitusional mereka dirugikan oleh ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Kasus ini bermula ketika Macica Monster menikah dengan Mardiono pada tahun 1953. Menurut Macica, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam sehingga secara agama dianggap sah. Namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan sebagaimana diwajibkan oleh pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Akibatnya, negara tidak mengakui perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang memiliki kekuatan hukum administratif. Dari hubungan tersebut lahirlah seorang anak bernama Muhammad Iqbal Ramadan. Karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan, anak tersebut dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum negara. Konsekuensi berdasarkan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Pada titik inilah persoalan hukum muncul. Menurut pemohon, ketentuan tersebut menimbulkan ketidakadilan karena seorang anak yang secara biologis memiliki ayah justru tidak memperoleh pengakuan hukum terhadap hubungan dengan ayahnya. Akibatnya, anak kehilangan berbagai hak keperdataan yang seharusnya dapat diperoleh dari ayahnya. Objek yang diuji dalam perkara ini adalah pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 2 ayat 2 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pasal 43 ayat 1 sebelum putusan Mahkamah Konstitusi berbunyi anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Nah, apabila dianalisis lebih dalam, perkara ini sebenarnya bukan hanya menyangkut status anak di luar kawin. Perkara ini memperlihatkan adanya benturan antara 3 kepentingan hukum sekaligus, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Negara mengutamakan kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan, sedangkan pemohon menuntut keadilan dan perlindungan terhadap hak anak yang menurut mereka menjadi korban dari ketentuan tersebut. Perbedaan pendapat hukum antara pemohon, pemerintah, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat hukum yang sangat tajam antara pemohon dengan pemerintah dan DPR. Pendapat dari pemohon berpendapat bahwa pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 telah melanggar hak konstitusional yang dijamin oleh pasal 28B ayat 1, pasal 28B ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Menurut pemohon, perkawinan mereka telah sah menurut agama, oleh karena itu negara tidak seharusnya mengabaikan keberadaan perkawinan tersebut hanya karena tidak dilakukan pencatatan. Pemohon menilai bahwa keberadaan pasal 2 ayat 2 telah menimbulkan dualisme keabsahan perkawinan. Di satu sisi, pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Namun di sisi lain, pasal 2 ayat 2 mengharuskan pencatatan agar perkawinan memperoleh pengakuan negara. Akibat dualisme tersebut, perkawinan yang sebenarnya sah menurut agama justru kehilangan perlindungan hukum negara. Menurut pemohon, dampak yang paling berat tidak dialami oleh orang tua, melainkan oleh anak. Anak kehilangan hak untuk mengetahui asal-usulnya, kehilangan hak mendapatkan nafkah, kehilangan hak waris, dan kehilangan perlindungan hukum dari ayah biologisnya. Pemohon beranggapan bahwa negara telah melakukan diskriminasi terhadap anak hanya karena status perkawinan orang tuanya, padahal anak sama sekali tidak dapat menentukan bagaimana ia dilahirkan. Secara filosofis, argumentasi pemohon berangkat dari prinsip perlindungan hak anak dan keadilan substantif. Mereka menekankan bahwa hukum seharusnya melindungi pihak yang lemah, bukan justru memperburuk keadaan pihak yang sudah dirugikan. Nah, pendapat dari pemerintah menolak argumentasi pemohon. Menurut pemerintah, pencatatan perkawinan merupakan instrumen yang sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Pemerintah berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak hanya
berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga berdampak terhadap status anak, harta bersama, warisan, serta berbagai hak dan kewajiban lainnya. Karena itu, negara membutuhkan bukti administratif berupa pencatatan perkawinan agar dapat memberikan perlindungan hukum secara efektif. Pemerintah juga berpendapat bahwa masalah yang dialami pemohon bukan berasal dari nomor undang-undang, melainkan akibat ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan. Dalam pandangan pemerintah, apabila perkawinan dilakukan sesuai prosedur dan dicatatkan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, maka tidak akan muncul persoalan mengenai status anak. Argumentasi pemerintah menunjukkan bahwa mereka lebih menekankan prinsip kepastian hukum dan tertib administratif negara. Selanjutnya ada pendapat dari DPR. DPR pada dasarnya memiliki pandangan yang sejalan dengan pemerintah. DPR menilai bahwa ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Menurut DPR, apabila pencatatan perkawinan dianggap tidak penting, maka akan timbul ketidakpastian mengenai status perkawinan seseorang dan berbagai akibat hukum yang ditimbulkan. DPR juga berpandangan bahwa persoalan yang dialami pemohon lebih merupakan akibat dari tindakan yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku daripada akibat langsung keberadaan norma undang-undang. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi disinilah letak keunikan putusan ini. Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya menerima argumentasi pemohon, tetapi juga tidak sepenuhnya membenarkan pendapat pemerintah dan DPR. Terhadap pasal 2 ayat 2, Mahkamah menolak permohonan pemohon. Mahkamah berpendapat bahwa pencatatan perkawinan tetap diperlukan karena berfungsi sebagai alat administrasi negara untuk menjamin kepastian hukum. Menurut Mahkamah, pencatatan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, melainkan berfungsi untuk membuktikan adanya perkawinan tersebut di hadapan hukum. Namun terhadap pasal 43 ayat 1, Mahkamah memiliki pandangan yang berbeda. Mahkamah menilai bahwa tidak adil apabila seorang anak hanya dihubungkan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan dengan ayah biologisnya dihapuskan oleh hukum. Mahkamah menegaskan bahwa secara biologis, kelahiran seorang anak pasti melibatkan laki-laki sebagai ayah. Oleh karena itu, hukum tidak boleh menutup mata terhadap fakta biologis tersebut. Mahkamah kemudian menggunakan pendekatan yang lebih progresif dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi tes DNA yang mampu membuktikan hubungan biologis antara anak dan ayahnya. Menurut Mahkamah, hukum harus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan rasa keadilan di masyarakat. Akibat hukum dari putusan ini sangat besar karena Mahkamah Konstitusi pada dasarnya mengubah makna pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Sebelum putusan ini, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, anak yang lahir di luar perkawinan juga dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain sebagai ayah biologisnya. Perubahan ini menimbulkan beberapa akibat hukum. Pertama, anak dapat menuntut pengakuan hukum dari ayah biologisnya. Kedua, ayah biologis dapat dibebani kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anak. Ketiga, anak memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik terkait identitas dan status keperdataannya. Keempat, anak berpotensi memperoleh hak waris dari ayah biologisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kelima, putusan ini memperkuat perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang 1945. Namun putusan ini memunculkan kritik. Sebagian akademisi berpendapat bahwa putusan tersebut berpotensi mengaburkan konsep anak sah dan anak luar kawin yang selama ini dikenal dalam hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa putusan tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa hubungan di luar perkawinan memperoleh legitimasi hukum. Meski demikian, apabila dianalisis secara konstitusional, Mahkamah sebenarnya tidak melegalkan hubungan di luar perkawinan. Mahkamah hanya memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut. Sekian dari presentasi saya pada malam hari ini. Terima kasih.